Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Ramadan, dosen tetap Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika Bangunan TA 111. Mata kuliah ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment dengan pendekatan case method, pembelajaran berbasis proyek, dan diskusi berbasis studi kasus. Video ini disusun untuk memenuhi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya aspek pengajaran, pada sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah Fisika Bangunan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester pertama dengan bobot 3 satuan kredit semester, dan termasuk kelompok mata kuliah pengembangan keahlian program studi. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini mengintegrasikan konsep fisika dasar dengan fisika bangunan untuk membangun pemahaman holistik dalam perancangan arsitektur. Pembelajaran memadukan teori dan praktik melalui kuliah, diskusi, dan studi kasus agar mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip fisika bangunan yang responsif terhadap lingkungan. Materi mata kuliah ini terbagi dalam 16 pertemuan. 7 pertemuan pertama membahas dasar fisika bangunan, mulai dari besaran, kinematika, hukum Newton, energi, kesetimbangan, hingga fluida, dan interaksi antara iklim, bangunan, dan manusia. Setelah ujian tengah semester, 7 pertemuan berikutnya membahas kalor, kenyamanan termal, pencahayaan, dan akustik. Pertemuan terakhir adalah aplikasi terpadu dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi 4 hal: sikap ilmiah dan religius yang berkontribusi bagi masyarakat, pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penguasaan konsep teoritis perancangan arsitektur, serta kemampuan mengimplementasikan teori tersebut dalam kegiatan pembelajaran di SMK dan lembaga pendidikan vokasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ada 7, yaitu menjelaskan hakikat fisika bangunan, mengidentifikasi besaran dan satuan, menerapkan kinematika dan dinamika, menerapkan energi, momentum, dan kesetimbangan, menganalisis kinerja termal, pencahayaan, dan akustik berdasarkan standar nasional Indonesia, mengevaluasi kinerja bangunan melalui pengukuran dan simulasi, dan yang berbobot paling besar merancang rekomendasi desain dalam bentuk karya ilmiah. Referensi utama mata kuliah ini mengacu pada buku ajar ilmu fisika bangunan karya Frick dan Erdyanto, serta fisika bangunan karya Satwiko, ditambah standar SNI dan sejumlah pustaka pendukung lain sesuai RPS. Sistem pembelajaran mata kuliah fisika bangunan dilakukan secara blended learning dengan sesi sinkronus tatap muka di kelas dan sesi asinkronus terstruktur serta mandiri. Strategi yang digunakan adalah case method, dilengkapi pembelajaran berbasis proyek dan diskusi berbasis studi kasus. Total beban belajar mata kuliah ini 135 jam selama 1 semester, sesuai bobot 3 satuan kredit semester, terdiri dari 72 jam kegiatan pembelajaran dan 63 jam kegiatan penilaian. Materi dan job sheet tugas disediakan melalui website mata kuliah. Pengumpulan tugas individu dilakukan melalui sistem pembelajaran online terpadu atau SPOT, sedangkan tugas kelompok dikumpulkan melalui Google Drive. Bobot penilaian mata kuliah ini mengacu pada capaian 7 CPMK. Porsi terbesar pada CPMK 7 sebesar 30%, yaitu kemampuan merancang rekomendasi desain. CPMK 4 tentang energi, momentum, dan kesetimbangan berbobot 25%. CPMK 5 tentang kinerja termal, pencahayaan, akustik berbobot 21%, serta CPMK 6 terkait evaluasi lapangan sebesar 15%. Evaluasi dilakukan melalui partisipasi, tugas mingguan, kuis, serta proyek kolaboratif akhir semester berupa audit kinerja fisika bangunan. Interaksi dosen dan mahasiswa dibangun melalui tanya jawab dan diskusi kelompok di kelas, forum pada spot, serta konsultasi tugas melalui grup WhatsApp agar pembelajaran tidak bersifat satu arah. Pertemuan ke-10 yang akan Anda saksikan berfokus pada sub CPMK 9, yaitu menganalisis kondisi kenyamanan termal bangunan berdasarkan parameter Predicted Mean Vote dan Standar Nasional Indonesia, serta merumuskan rekomendasi desain responsif iklim tropis. Selanjutnya, saya tampilkan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, kita bertemu lagi di perkuliahan Fisika Bangunan untuk hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai perkuliahannya, saya akan presensi kehadiran untuk semua mahasiswa terlebih dahulu. Realif Hafiz Maulana. Hadir, Pak. Muhammad Fahresi Manggus. Indah Dewi Rahayu. Baik, semuanya sudah hadir ya dalam kelas. Mohon untuk ketua kelas nanti ACC spot
untuk perkuliahan hari ini. Baik, Pak. Baik, kita akan mulai perkuliahan hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan flashback beberapa materi di minggu kebelakang. 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang materi iklim, bangunan, dan manusia. Dan kita sudah melakukan analisis iklim, juga sudah mencoba beberapa alat-alat pengukuran untuk mengukur beberapa kondisi iklim seperti suhu, kemudian kelembaban, kecepatan udara, dan lain sebagainya. Dan minggu lalu kita juga sudah mempelajari tentang kalor ya. Jadi kalor itu kalau kalian masih ingat berkaitan dengan radiasi, konduksi, konveksi, dan lain sebagainya. Begitu. Dan hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya yang akan membahas lebih spesifik terhadap kenyamanan termal dalam konteks bangunan tropis. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, apakah kalian akrab dengan gambar yang ada di layar ini? Akrab, Pak. Ya, saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana atau apa yang kalian rasakan ketika kalian masuk ke dalam ruang-ruang ini? Jadi ini adalah ruang kelas studio yang biasanya kalian gunakan sehari-hari ya dalam pelaksanaan perkuliahan. Ada studio 1, 2, 3, dan 4. Boleh beberapa mahasiswa untuk memberikan komentarnya. Silakan. Nah, kalau dari studio 1 itu yang saya rasakan, dia lebih luas, otomatis dia terasa lebih sejuk. Tapi di belakang tuh kayak kurang pencahayaan gitu, Pak. Mungkin langsung aja ke studio 2. Kalau dibandingin studio 1 dia lebih terang. Tapi terkadang tuh karena dia ruangannya lebih sempit dengan jumlah mahasiswa yang sama dengan studio 1, kadang dia terasa lebih gerah. Baik, terima kasih atas jawabannya, Relif. Selanjutnya, untuk ruangan yang lain, misalkan studio 3 atau 4, barangkali ada. Ya, silakan. Saya, Pak, untuk di studio 3 di gedung B, itu yang saya rasakan terkait sirkulasi udaranya, Pak, yang menyebabkan terasa pengap atau sirkulasi udaranya kurang begitu pas. Nah, untuk di studio 4, itu dari pencahayaannya. Bagaimana pencahayaan itu terasa kurang, yang menyebabkan para mahasiswa agak terganggu saat pembelajaran. Baik, terima kasih juga atas jawabannya. Ya, jadi ada beberapa sensasi yang kalian rasakan selama masuk di dalam ruang-ruang ini dan melakukan pembelajaran. Dan pada hari ini kita akan membahas hal ini lebih mendalam secara ilmiah dengan dengan beberapa pendekatan baik dari pengukuran hingga memberikan rekomendasi desain. Ada 3 capaian pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama adalah memahami parameter. Jadi ada 6 parameter kenyamanan termal yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Kemudian bagaimana menganalisis datanya berdasarkan indeks PMV dan SNI. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Dan terakhir adalah merumuskan rekomendasi atau strategi desain untuk meningkatkan kenyamanan termal ruang pada iklim tropis lembab. Ya, saya akan mulai dengan pembahasan terkait kenyamanan secara umum. Jadi kenyamanan itu kalau kita lihat ada beberapa dimensi, baik itu psikis dan fisik. Nah, di fisika bangunan ini kita akan membahas 3 dimensi ini, visual, audial, dan thermal. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah kaitannya dengan kenyamanan termal. Kenapa? Karena kenyamanan termal ini adalah aspek yang paling mempengaruhi dari penggunaan energi bangunan itu sendiri. Sehingga ini menjadi salah satu aspek yang paling penting untuk kita bahas. Secara definisi, ini didefinisikan oleh ISO 7730, bahwa kenyamanan termal itu adalah hubungan yang kompleks. Jadi kalau kita lihat tadi ya di ruang-ruang kelas yang sudah ditampilkan di slide awal, bahwa ada ruang-ruang yang kita rasa agak hangat, agak kurang nyaman begitu ya. Nah, itu karena apa? Ternyata ini adalah hubungan yang kompleks antara suhu udara, kelembaban, aliran udara, pakaian, aktivitas yang menghadirkan kepuasan terhadap kondisi udara. Begitu. Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa atau menyatakan bahwa suatu ruang itu nyaman atau tidak? Nah, salah satunya disebutkan bahwa yang dikejar adalah kenetralan termal. Jadi, kondisi yang dianggap nyaman itu ketika tidak panas, tapi tidak dingin. Ya, kita akan bahas secara lebih mendetail. Setidaknya ada 6 parameter kenyamanan termal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, ada faktor lingkungan, dan yang kedua ada faktor individu. Jadi, 6 parameter ini terbagi 2 dari faktor lingkungan dan faktor individu. Apa saja sih yang ada di faktor lingkungan yang diperlukan atau yang mempengaruhi kenyamanan termal itu sendiri? Yang pertama adalah temperatur udara. Yang kedua adalah temperatur radiasi atau min radian temperatur. Kemudian yang ketiga kelembaban udara. Dan keempat kecepatan angin. Ini berdasarkan rujukan dari Wenger, Humphrey and Nicol, dan pengembangan
lainnya dan digunakan juga oleh ASRAE dan ISO. Kemudian, selain faktor lingkungan, ternyata faktor individu juga menjadi parameter kenyamanan thermal itu sendiri. Jadi akan sangat berbeda dengan fungsi ruang-ruang yang berbeda. Jadi kalau misalnya ruangnya untuk belajar, kira-kira kegiatannya apa? Duduk, menulis, begitu ya, atau membuka laptop dan lain sebagainya. Tapi akan berbeda dengan ruang-ruang yang seperti bangunan olahraga, gitu ya, yang mungkin akan berlari atau melakukan aktivitas yang berbeda. Nah, sehingga aktivitas ini menjadi faktor yang juga mempengaruhi. Satuannya adalah watt per meter persegi atau biasanya kita menggunakan satuan MET, metabolic rate, gitu ya. Kalau misalkan duduk itu sekitar 0,8 sampai 1 MET, dan semakin kencang kita bergerak atau berlari itu semakin tinggi sampai 8 MET. Sedangkan faktor individu yang kedua adalah pakaian yang digunakan. Nah, ini juga menggunakan satuan Clough, semakin tipis 0, semakin tebal nilainya semakin tinggi. Bisa 0,8, misalkan menggunakan jaket, menggunakan jas bisa sampai 1, 1,5, bahkan menggunakan baju-baju yang lebih tebal begitu untuk musim dingin itu bisa sampai nilai 3 Clough. Gitu. Oke, nah data-data ke-6 parameter tadi itu adalah data-data mentah yang harus kita hubungkan. Bagaimana kita bisa menggabungkan data-data tersebut menjadi satu indeks yang bisa memberikan kita informasi bahwa ruangan itu nyaman atau tidak. Jawabannya adalah Index Predicted Mean Vote atau PMV. Ini adalah indeks dari ASRAE yang dikembangkan juga oleh Wenger yang melihat kenyamanan itu dari 7 rentang begitu. Baik yang sangat dingin sampai sangat panas begitu. Karena tadi kita membicarakan tentang kenetralan thermal, maka yang dianggap nyaman dalam PMV ini adalah ketika kondisi dari indeks ini mencapai atau mendekati posisi 0, netral. Nah, bagaimana kita membaca datanya? Kita bisa lihat di sini, zona ideal atau nyaman bagi mayoritas itu mendekati 0. Dan di sini ada data juga yang namanya Predicted Percentage of Dissatisfied atau PPD. Nah, artinya apa? Ketika nilainya di 0, setidaknya sekitar hanya 5% populasi dalam ruang itu menyatakan tidak puas dengan kondisi thermal di dalam ruangan tersebut begitu. Nah, berbeda kalau kita lihat semakin tinggi kalau kita mencapai 3 plus 3 ya. Nah, ini artinya sangat panas. Atau bisa diartikan PPD-nya atau persentase ketidakpuasan yang mencapai 100%. Berarti seluruh populasi di dalam ruangan tersebut merasa tidak nyaman. Dan begitupun sebaliknya, jika dia sangat dingin, semakin besar juga. Gitu ya. Ya, selain pendekatan PMV yang merupakan pendekatan dari ASRAE, kita juga mempunyai standar nasional Indonesia nomor 036572 tahun 2001 tentang zona nyaman ruang, begitu ya. Standar ini menjelaskan berdasarkan suhu efektif di rentang 20,5 sampai 27,1 derajat Celcius itu masuk dalam rentang nyaman dengan kelembaban sekitar 40 sampai 60% dan kecepatan udara minimal harus di atas 0,15. Nah, di studi kasus yang akan kita pelajari, kita akan memeriksa dulu secara SNI dan kemudian kita akan lakukan simulasi sederhana menggunakan CPI Thermal Comfort untuk melihat PMV-nya. Begitu. Nah, kita akan masuk ke kajian studi kasus. Ini adalah studi kasus yang akan kita pelajari untuk melakukan simulasi, yaitu ruang kelas LG01 di Polban. Begitu ya. Lokasinya tidak terlalu jauh dari sini. Dan data-datanya cukup lengkap untuk bisa kita pelajari. Ini dari penelitian tahun 2025 oleh Suryanto dan kawan-kawan. Ini adalah kelasnya, dan setelah diukur ini adalah data-datanya, begitu ya. Nah, kita akan coba ambil datanya dan kita lakukan simulasi. Sebelumnya, saya akan menunjukkan perbandingan terhadap SNI terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat data di sini, ini adalah data-data pengukurannya, begitu ya. Ini temperatur udara, kelembapan relatif, dan kecepatan udara. Dan di atas ini adalah standar dari SNI. Nah, dan tanda-tanda garis putus-putus ini adalah area yang masuk ke SNI-nya, begitu ya. Kita cek di temperatur udara. Pertama, kita lihat dari pagi, siang, dan sore. Ini adalah data diambil dari pagi, siang, sore. Ternyata sebagian besar itu masih masuk dalam standar SNI. Hanya beberapa kondisi di siang hari saja yang di atas dari standar SNI, di atas 27,1 derajat Celcius. Nah, berbeda dengan kelembaban relatif, karena Bandung salah satu kota yang kelembabannya sangat tinggi, ternyata tidak ada satupun waktu atau data yang menunjukkan bahwa kelembabannya masuk dalam standar SNI. Semuanya di atas 60%. Nah,
Begitupun dengan kecepatan udara. Jadi dari hasil pengukuran bahwa semua data yang didapatkan oleh peneliti ternyata di bawah dari SNI atau di bawah 0,15. Jadi artinya kecepatan udaranya sangat rendah, gitu ya. Nah, kemudian secara detail ini adalah data temperatur dan MRT dan sudah dalam perhitungan untuk mendapatkan temperatur operatif, gitu ya. Ini adalah persamaannya yang bisa nanti kita gunakan. Nah, saya sudah susun datanya pagi, siang, dan sore. Dan ini akan kita lakukan simulasi, gitu ya. Dan saya akan mendemokan dan saya minta semuanya untuk membuka laptop dan handphonenya untuk bisa ikut bersama-sama melakukan demonstrasi. Ini adalah webnya. Nah, di dalam web ini kita akan memasukkan data-datanya di bagian samping kiri ya. Di sini ada temperatur operatif, kecepatan udara, kelembaban, metabolic rate, dan clothing level. Saya akan masukkan yang pagi hari. Jika dilihat di sini yang akan kita masukkan adalah suhu operatif 24,17. Boleh diikuti oleh teman-teman. Kemudian kecepatan udara yang sangat rendah 0,01. Kemudian kelembaban udara 75%. Metabolic rate kondisi saat duduk karena di kelas itu 1. Jadi tidak berubah. Dan insulasi pakaian yang sudah dihitung itu sekitar 0,727. Nah, jadi data-data yang sudah didapatkan itu kita masukkan ke CB Thermal Comfort dan inilah hasilnya. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita bisa lihat di bagian atas ini adalah PMV-nya. PMV-nya ternyata nilainya di 0,05, yang mana masih masuk dalam rentang nyaman menurut teori PMV ini. Dan sensasi yang dirasakan itu netral, begitu ya. Berarti masuk dalam rentang nyaman atau kenetralan termal. Dan PPD-nya itu hanya 5%. Jadi setidaknya masih ada 5% populasi dalam ruang itu merasa tidak nyaman dengan kondisi di pagi hari. Gitu. Dari sini sudah jelas? Jelas, Pak. Baik, selanjutnya saya minta partisipasi mahasiswa untuk melanjutkan perhitungan yang siang hari. Boleh? Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Silakan. Oke, di siang hari untuk operatif temperaturnya 26,98 dengan kecepatan udara 0,02, kelembaban 80%, dan metabolic rate serta clothing level tetap sama, begitu ya. Nah, saya ingin minta mahasiswa untuk bisa menjelaskan datanya, silakan. Baik, jadi di sini dapat dilihat bahwa PMV-nya menunjukkan angka 1,05 yang mana menunjukkan sensasi yang kurang nyaman. Dan sensasinya itu adalah agak hangat. Lalu PPD-nya ada 28%, artinya sekitar 28% orang dalam ruangan itu merasa tidak nyaman. Baik, terima kasih. Itu kondisi siang hari ya, jadi ternyata di siang harinya sekitar PMV-nya adalah 1,05 dengan sensasi agak hangat atau slightly warm. Oke, itu untuk siang hari, kemudian kita lihat sore harinya. Siapa yang bersedia untuk melakukan simulasi? Silakan. Baik, bagaimana hasilnya? Baik, untuk hasil pada sore hari ini tuh untuk PMV-nya menunjukkan angka 1,25 yang menyebabkan sensasinya tuh cukup hangat dengan PPD-nya 38% yang menunjukkan rasa kegerahan di ruangan. Baik, terima kasih. Ya, sampai sini sudah bisa ya melakukan simulasi menggunakan CB Thermal Comfort. Jadi inilah hasilnya ya, tadi ya, kurang lebih seperti ini datanya. Jadi hanya pagi hari yang nyaman, sedangkan siang dan sore hari kurang nyaman atau masuk dalam kondisi slightly warm. Nah, pengukuran tadi dan data yang sudah kita lihat dan sudah kita simulasikan tadi ternyata dalam penelitian ini juga dikonfirmasi dengan survei kuesioner terhadap responden langsung. Jadi saya kira ini cukup baik untuk pembelajaran kita bersama. Selanjutnya, ketika kalian sudah melakukan pengukuran, kemudian sudah bisa melihat bahwa data-data yang ditunjukkan oleh suhu, kelembapan, kecepatan udara, dan lain sebagainya itu memberikan kondisi apakah ruangan itu nyaman atau tidak, hangat, panas, dingin, atau sangat panas. Pertanyaannya adalah, apa kira-kira yang bisa kita lakukan dalam perspektif arsitektur untuk bisa memberikan peningkatan kenyamanan termal pada suatu bangunan atau ruang tertentu.
Nah, saya akan mengundang mahasiswa untuk berpartisipasi untuk bisa memberikan idenya, untuk bisa coret-coret ke depan dan memberikan pendapatnya terkait strategi desain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kenyamanan termal pada ruang, pada bangunan tertentu. Siapa yang bersedia? Ya, silakan. Sini ya. Terima kasih. Ya, di sini sudah ada beberapa jawaban. Ventilasi silang, ada kaitannya tentang orientasi bukaan, penambahan vegetasi atau pendinginan atau pendingin ruangan ya. Jadi mungkin kipas atau AC atau lain sebagainya. Nah, ini kita akan coba lihat berdasarkan beberapa studi kasus ya. Setidaknya ada 4 mekanisme pengontrol eksternal yang bisa kita terapkan pada bangunan kita. Yang pertama adalah penyejukan evaporatif atau berkaitan dengan penguapan air, penyejukan radiatif, penyejukan fisiologis, dan penyejukan konvektif. Kita akan bahas satu-satu dengan studi kasus. Nah, yang pertama penyejukan evaporatif. Intinya adalah penyejukan evaporatif ini melakukan usaha untuk penurunan panas melalui peningkatan kelembaban udara dengan penambahan elemen air dan vegetasi, begitu ya. Ini adalah salah satu contohnya di Nipah Mall di Makassar. PMV-nya itu turun 8% atau mencapai kondisi di 0,23 dari awalnya itu dengan adanya penambahan elemen air dan vegetasi peneduh. Ya. Kemudian penyejukan radiatif selanjutnya. Inti dari penyejukan radiatif adalah bagaimana kita bisa mereduksi radiasi yang masuk ke dalam bangunan. Yang pertama menggunakan cat reflektif, baik itu atap maupun dinding. Ini juga terbukti di beberapa penelitian lain, salah satunya di Singapura, bahwa penggunaan material yang punya daya pantul yang baik itu dapat mengurangi radiasi matahari dari 46,3 sampai menjadi 35,6 derajat Celcius. Jadi suhu puncaknya turun cukup signifikan sampai 10,7 derajat Celcius. Selain penggunaan cat reflektif tadi, kita juga bisa menggunakan sun shading pada fasad. Ini adalah penelitian di Penang yang menggunakan bangunan tinggi sebagai objeknya dengan mensimulasikan berbagai kondisi dari yang tidak menggunakan shading hingga menggunakan shading dengan berbagai jenis. Dan hasilnya ternyata yang paling baik itu adalah ketika diberikan shading accurate ya. Jadi bisa memberikan peningkatan kenyamanan hingga 26% atau suhunya bisa mencapai hanya 28,6 derajat Celcius di dalam ruang. Nah, kondisi lain kalau tadi cat, kemudian shading, nah ini adalah material dindingnya. Nah, ini penelitian di Bandung mencoba mensimulasikan beberapa jenis material, baik itu GRC maupun Expanded Polyester atau EPS. EPS ini jauh lebih efektif dibandingkan GRC pada orientasi timur untuk bisa meningkatkan kenyamanan termalnya hingga 22,7%. Nah, yang ini penyejukan fisiologis. Prinsipnya penyejukan fisiologis ini adalah bagaimana penyejukan itu bisa langsung dirasakan oleh orang ketika melakukan aktivitas di dalam ruangan. Jadi angin itu harus langsung sampai ke manusianya. Dalam penelitian ini di sekolah menengah di Johor, ini juga terdapat peningkatan signifikan sensasi termal dari kondisinya warm atau hangat menjadi netral. Dan yang terakhir ini penyejukan konvektif. Salah satu kasus di Makassar di FT Unhas bahwa suhu ruang di bangunan ini turun dari sekitar 35 derajat Celcius menjadi 28 sampai 29 derajat Celcius dengan adanya kecepatan udara inlet yang dinaikkan dari 0,25 meter per second ke 1 meter per second menggunakan simulasi CFD. Nah, ini jadi sangat mempengaruhi ya. Nah, itu adalah berbagai macam mekanisme pengontrol kenyamanan termal yang bisa kita optimalkan untuk mendapatkan kondisi ruang yang netral secara termal dan bisa digunakan secara efektif oleh manusia di dalamnya. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Kalau ada, saya persilakan. Baik, silakan. Mau bertanya, kan tadi ada pengambilan data yang di awal itu, kan kadang seminggu itu bisa berubah-ubah gitu suhunya dari siang, pagi, sore. Apakah diambilnya itu hanya di satu hari full pagi sampai sore, atau mungkin diambil di 1 minggu itu gitu, biar datanya tuh valid? Baik, ya terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kalau kita lihat dari penelitian sebelumnya, data ini diambil dengan rentang beberapa hari. Ada yang tanggal 17, 18, 25. Dan diambilnya pagi, siang, dan sore. Begitu. Nah, umumnya beberapa
kajian literatur yang ada itu biasanya memang merekomendasikan setidaknya 3 hari bisa digunakan untuk pengukuran begitu. Dan diukur full day ya, pagi, siang, sore, tergantung dengan fungsi bangunannya itu sendiri. Ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita masuk ke dalam tugas ya. Minggu lalu saya sudah bagi kelompok untuk kelas ini untuk bisa mengerjakan penugasannya. Jadi kalian diminta untuk mencari studi kasus bangunan apapun di sekitar kalian. Boleh studi kasusnya sekolah, masjid, hunian, atau gedung publik lainnya. Gitu. Nah, kalian diminta untuk melakukan pengukuran. Ini alat-alatnya sudah saya siapkan di sini secara berkelompok. Tentukan titiknya di ruang-ruang yang ingin kalian kaji. Kemudian catat semua datanya, baik itu suhu, MRT, RH, kecepatan udara dari titik-titik pengukuran. Dan jangan lupa ya, dokumentasikan kondisi fisik dari bangunannya, baik itu depan bangunannya atau ruang di dalamnya. Nah, kemudian kita praktekkan lagi yang kita sudah lakukan menggunakan CBE Thermal Comfort Tools. Jadi kalian diminta untuk memasukkan data-data tersebut ke dalam CBE untuk melihat masuk ke dalam rentang mana PMV-nya. Nah, setelah itu di akhir kalian diminta untuk melakukan usulan strategi desain pasif yang bisa dilakukan untuk menurunkan kondisi ketidaknyamanan atau meningkatkan kenyamanan thermal di sana. Langkah engineering design proses yang akan kalian gunakan sebagai pendekatan penyelesaian tugas ini sudah saya share di web berikut. Di sana juga ada job sheet-nya yang bisa kalian akses dan gunakan untuk penyelesaian tugas. Luarannya dari tugas ini adalah kalian diminta untuk membuat laporan analisis kenyamanan thermal dalam bentuk infografis. Nah, dan minggu depan kita akan masuk ke materi yang baru, pencahayaan alami siang hari. Sebelum memasuki materi tersebut, saya minta untuk beberapa kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil dari tugasnya hari ini. Apakah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu saya minta perwakilan kelompoknya untuk bisa mengambil alat di depan. Silakan. Ya, gitu. Ya, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi untuk tugas tadi untuk pengumpulan di minggu depan. Silahkan kalian tentukan hari apa pengukurannya. Untuk tugas ini cukup diambil 1 hari saja, dari pagi sampai sore untuk melihat bagaimana variasi datanya, begitu ya, dan kenyamanannya. Begitu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan semuanya sudah cukup paham terkait tugasnya, kita akhiri perkuliahan hari ini. Semoga perkuliahan ini memberikan manfaat dan memberikan pemahaman baru untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekeliruan. Saya tutup perkuliahan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran pertemuan ke-10 mata kuliah Fisika Bangunan yang saya ampuh pada program studi Pendidikan Teknik Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia. Pembelajaran hari ini dimulai dari diskusi pengalaman mahasiswa, dilanjutkan materi parameter kenyamanan thermal, analisis SNI dan predicted mean vote didemonstrasikan melalui simulasi CBE Thermal Comfort Tool. Dilengkapi studi kasus strategi desain responsif iklim tropis, kemudian tanya jawab, dan diakhiri tugas kelompok berupa kajian studi kasus di lapangan. Penilaian dilakukan melalui teknik kinerja berupa laporan tugas kelompok dan partisipasi diskusi kelas dengan indikator pemahaman konsep, analisis studi kasus, dan ketepatan rekomendasi desain. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa terima kasih kepada Universitas Pendidikan Indonesia, jajaran pimpinan, rekan sejawat, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.